Chapter 222. 20F2. Pesawat ruang angkasa A7102. Saya tidak yakin apa nama resminya, namun, saya naik ke pesawat ruang angkasa dengan nama yang disebutkan bersama dengan teman-teman saya. Horner bertanya kepada saya apakah saya tahu bagaimana menjadi pilot, dan saya mengangguk dengan percaya diri. Saya tidak pernah belajar mengemudi seperti itu, tetapi saya memiliki teknik yang disebut LV. 6 driving tingkat maksimum teknik adalah 10, sehingga saya bisa mengendarai semua jenis kendaraan dengan mudah. Tetapi bahkan tanpa itu, saya bisa menjadi satu dengan mesin apapun menggunakan keahlian khusus saya, algoritma. Jika kamu tidak terbiasa terbang, aku akan meminta seseorang menemanimu. Tidak, aku baik-baik saja. Pindai. Petik 2. Saya berbisik dan memeriksa persentasenya. 43. 43% konsolidasi. Hadiah saya sebagian besar dipulihkan pada saat ini. Setelah saya menyelesaikan lantai 20, kemampuan saya di dalam dan di luar menara akan selaras. LV, 5 Yggdrasil's Blessing menelan, LV, 8A7102, dengan hangat. Saya bahkan menerapkan berkat menggunakan LV, 5 Yggdrasil Lift ke pesawat ruang angkasa yang ditingkatkan. Inilah yang disebut, konsolidasi 2 tahap. Oh, ini. Horner tampak setengah bingung dan setengah terkejut melihat perubahan mendadak pesawat ruang angkasa itu. Lihat, saya pandai apapun yang ada hubungannya dengan mesin, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Anda bisa fokus menyelamatkan manusia atau apapun yang ingin Anda lakukan. Petik 2. Ya, saya mengerti. Horner pergi dengan lega ketika saya duduk di kursi pengemudi. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya, dan kemudian meraih kuk roda kendali pesawat ruang angkasa. Secara bersamaan, aether mengalir keluar dari saya. Aether bergerak seperti tentakel dan membungkus kuk, lalu menyebar ke seluruh wahana, menghubungkan tubuhku ke mesin dalam sekejap. Aether telah terhubung ke pesawat ruang angkasa. Algoritma diaktifkan. Kinerja dan efisiensi meningkat sebesar 40%. LV, 8A7192, sekarang akan bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Pada saat yang sama, mata saya melebar. Gambar yang diproyeksikan pada retina saya berubah. Apa yang terbentang di depan adalah kegelapan tak berujung ruang yang dihuni oleh bintik-bintik cahaya redup. Saya berteriak selaras dengan pesawat ruang angkasa. Kami lepas landas. Trio, yang telah melihat sekeliling pesawat ruang angkasa, bergidik. Haha Jin, Anda yakin tahu cara menangani ini gelombang? Petik 2. Tentu saja. Hei, kau tahu, pria yang baru saja pergi. Siapa dia lagi? Petik 2. Secara singkat saya menjawab pertanyaan Chok Jung Yong. Horner. Ya, dia. Tidak bisakah kita memintanya untuk melakukan ini? Petik 2. Tidak. Saya menolak dengan datar dan menyalakan mesin. Soong. Pesawat ruang angkasa itu segera diluncurkan dari hanggar. Bahan bakar meletus secara eksplosif dari bagian bawah kapal, dan energi dari letusan itu sangat kuat. Namun, tidak seperti bagian luar, bagian dalam kapal itu sunyi. Ini sudah diduga. Saat ini, 3 jenis bala bantuan telah diterapkan pada pesawat ruang angkasa ini. Hadiah saya, sistem konsolidasi acak, keahlian saya, algoritma, dan item saya, Yggdrasil Lift. Tidak ada keraguan bahwa itu lebih kuat daripada kebanyakan kapal perang. Wow, lihatlah keluar gelombang. Begitu pesawat ulang-alik memasuki orbit utama, ketiganya kembali tenang. Mereka melihat keluar dari jendela pesawat ruang angkasa. Tubuh surgawi yang sangat besar terbentang di depan mata kita. Oh, benda melingkar di sana itu lantai 16. Ini keren. Kamu benar, tanah itu berbentuk berbeda, jelas berbeda dari bumi. Petik 2. Oh, gelombang sangat cantik gelombang. Chok Jung Yong, Jin Yohan, dan Jain berdiri berdampingan dan mengungkapkan kekaguman mereka. Tiba-tiba, saya bertanya. Itu benar, Jain, bagaimana keadaan di Prestige? Gengsi gelombang. Suara klik-klak langkah kaki Jain di atas ubin pesawat ruang angkasa terdengar jelas. Jain duduk tepat di sampingku di kursi penumpang dan melanjutkan. Ini pada dasarnya adalah kota metropolis gelombang. Ah masa? Ya, ada pub, restoran, gedung, pusat perbelanjaan, dan barang-barang lainnya. Saya mendengar ada pemain yang memelihara ternak di sana. Mereka juga sedang dalam proses mengusir setan keluar gelombang. Jika itu benar, maka itu sudah lebih dari cukup. Kemajuan yang luar biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kisah aslinya. Jika ini adalah kisah aslinya, sekarang, segala sesuatu selain daerah pemukiman akan dihancurkan, dan Prestige akan menjadi tanah kematian. Sebuah kehadiran yang bermusuhan telah muncul di depan. Tiba-tiba, suara mekanis pesawat ruang angkasa mengeluarkan peringatan. Apa yang tampak seperti lalat buah pada pandangan pertama terbang ke arah kami. Mereka bukan pesawat ruang angkasa tapi, gargoyle, monster yang dikendalikan oleh setan. Hah, apa itu? Jangan khawatir tentang mereka. Ini adalah peristiwa yang sesekali muncul. Saya mengeluarkan senjata tersembunyi kapal. Saya tidak tahu apakah itu laser, meriam, atau senapan mesin. Apapun itu, gargoyle benar-benar musnah hanya setelah beberapa tembakan. Oh,
Mereka bukan apa-apa gelombang. Iya. Seperti yang diharapkan, bahkan kendaraan dasar bisa menjadi sangat kuat setelah gunung bala bantuan. Setelah itu, kami mengobrol satu sama lain dan mengagumi pemandangan menara Void saat kami perlahan-lahan menuju ke lantai 16. Genkelope Zone planet berbentuk cakram bundar, berbeda dari bumi karena rata di sekelilingnya dan tanahnya berwarna oranye. Saya akan membayangkan Mars rata seperti itu. Su. Pesawat ruang angkasa bergerak dengan cepat dan mendarat di sudut Genkelope yang terpencil. 16F, Demon Realm Colony, Genkelope. Tim Chameleon Troupe telah memasuki lantai 16 untuk pertama kalinya. Hadiah untuk entry pertama adalah buku akuisisi keahlian khusus, LV, 2 Atmospheric Whirlpool. Pintu pesawat ruang angkasa terbuka, dan bersama-sama kami turun dan menginjakan kaki di Genkelope. Petik 2. Kami terdiam sesaat. Kami menatap ke depan dengan tatapan kosong, diliputi oleh pemandangan paksaan. Chok Jungyong adalah orang yang memecah keheningan. Yah, ini pemandangan yang luar biasa. Seperti yang dia katakan, pemandangan di lantai 16 menakutkan. Untuk memulainya, menara di kejauhan bukanlah bangunan seperti halnya makhluk hidup dengan denyut nadi, dan pohon tepat di depan kami memiliki mata tampak menjijikkan yang tertanam di batangnya. Sangat menyeramkan. Jain bergidik melihat pemandangan aneh itu. Kamu tidak bermaksud mengatakan kita harus membersihkan semuanya di sini gelombang. Benar, Hajin gelombang. Petik 2. Kanan, kami membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun untuk membersihkan tempat ini sepenuhnya. Petik 2. Lantai 16 sangat berbeda dari 5F, Materialis Demon Realm. Di sana, iblis setidaknya terlihat seperti manusia, tetapi di sini, kami melawan monster dalam arti kata sebenarnya. Chok Jungyong bertanya dengan tidak sabar. Petik 2. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk naik? Tanyakan sistemnya. Bagaimana kita bisa mencapai lantai 17? Saya bertanya sistem terlebih dahulu. Inilah yang dikatakan oleh jawabannya. Setiap iblis di lantai 16 membawa peta acak bersama mereka. Kalahkan mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan itu, dan kumpulkan potongan-potongan itu kembali untuk membentuk peta yang menunjukkan lokasi terowongan yang mengarah ke lantai ke-17. 15F, Kapal Terbengkalai Genkelope. Petik 2. Cek. Jadi, bahkan kalian tidak tahu kapan dia akan kembali. Petik 2. Medea mengerutkan kening dengan kejam. Suara dan bahasa tubuhnya penuh dengan ketidakpuasan. Iya nih, dia pergi tanpa janji untuk kembali. Petik 2. Tetap saja Horner menjawab dengan tenang bahkan di hadapan para administrator. Medea memelototi Horner. Horner dengan sopan menahan tatapannya. Tidak lama sebelum Medea menghela nafas panjang. Sialan, itu hanya satu demi satu. Saya sangat kesal. Petik 2. Athena tersentak mendengar sumpah serapahnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Medea, yang gemetaran karena kesal. Kamu, perhatikan senonohmu. Baik, Anda berada dalam situasi yang sama dengan saya. Petik 2. Saya bisa menunggu. Oh, benarkah gelombang? Saya merasa seperti baru kemarin Anda menolak untuk bahkan berbicara kepada saya karena apa yang Anda sebut ketuhanan atau keberadaan ilahi, tetapi sekarang Anda bersedia menunggu manusia biasa gelombang. Oh, betapa Anda telah berubah. Petik 2. Medea mengejek dengan sekuat tenaga. Athena mengepalkan giginya tetapi tetap diam. Dia juga malu dengan dirinya yang sombong di masa lalu, yang tidak bisa menyerah pada keilahiannya. Ketidaksponsifan Athena membuat Medea sadar kembali. Maaf, saya sudah mengejarnya selama 2 bulan. Mencoba untuk mengerti. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kalian. Medea mengarahkan jari-jarinya ke Horner dan Erener. Dia ingin menghukum pasangan sombong karena menjaga mata mereka terbuka lebar di hadapan administrator, tetapi Medea menahan lidahnya untuk berjaga-jaga. Jika kebetulan Ekstra 7 menyukai NPC ini, maka melukai mereka hanya akan membuatnya membencinya. Petik 2. Kita bisa tinggal di sini sampai Ekstra 7 kembali, kan? Ya, kami tidak keberatan, tapi kami juga tidak keberatan. Tentunya Anda mendengar administrator yang galak ini mengatakan bahwa Athena akan menunggunya. Petik 2. Petik 2. Seperti yang dia katakan. Athena juga mengangguk. Mendengar ini, Horner menyambut mereka. Sebaliknya, kata selamat datang, bahkan tidak cukup. Keberadaan administrator semata akan menjauhkan makhluk asing dari area 3. Lalu, aku akan menunjukkanmu ke kamar terbaik di area 3. Horner membawa keduanya ke kamar paling mewah yang mereka miliki. Tim Chameleon Troupe mulai memanjat menara dengan serius. Hari 1 dan hari 2. Musuh-musuh di lantai 16 semuanya aneh dalam penampilan mereka. Ada satu yang tampak seperti mercusuar dan yang lain seperti air, belalang, dan ikan laut dalam. Kami mengalahkan iblis-iblis itu dan mengembalikan potongan peta. Hari 3 hingga hari 6. Kami berkonsultasi peta dan tiba di terowongan. Saat itulah kami menyadari bahwa terowongan itu sendiri, lantai 17. Kami maju melalui terowongan. Tujuan lantai 17 adalah menggali sendiri terowongan yang tersumbat. Bagian dalamnya dipenuhi dengan monster dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya cukup kompeten, tapi rekan-rekanku lebih monster dari mereka, jadi kami dengan mudah mengalahkan mereka.
Hari 6 hingga hari 8. Kami menggali terowongan dan tiba di lantai 18. Lantai 18 adalah hutan lebat alam iblis. Karena kesalahan langkah sederhana akan membuat kita tersesat untuk selamanya dalam ilusi rilem iblis, saya melakukan yang terbaik sebagai Pathfinder Group. Saya memimpin teman-teman saya dengan pengalaman dan keakraban. Hari 8 hingga hari 10. Kami melarikan diri dari hutan hanya dalam 2 hari dan tiba di lantai 19. Kami bisa mengatakan bahwa kami akan semakin dalam ke dunia setan. Dihilangkan. Sama seperti itu, kami membersihkan lantai 16-19 dalam total 2 minggu. Setelah itu, saya sejenak kembali ke Crevon karena saya telah menerima pemberitahuan bahwa musibah mengamuk sekali lagi. Di Crevon yang dilanda bencana, aku hidup sesuai dengan reputasi Fenrir untuk pertama kalinya. Saya menghabiskan setengah dari 2.000 peluru yang telah saya kumpulkan sejauh ini, menghancurkan lebih dari 2.000 monster bersama mereka. Kombinasi dari sistem konsolidasi acak algoritma dan Aether mengubah pistol saya menjadi sesuatu yang melampaui pistol. Tujuan tepat dari senapan serbu itu memusnahkan gelombang monster yang tak ada habisnya, dan nama Fenrir sekali lagi ditinggikan di antara para pemain. Reputasi tersebut bernilai 350 SP dan 100.000 TP. Dan akhirnya, hari ini, 20 F Hollow dari siksaan Doppelganger. Sekali lagi saya kembali ke lantai 20. Lantai 20 sangat berbeda dari lantai 16-19, yang besar dan luas. Itu adalah gua berlubang yang diisi dengan beberapa kamar kecil, masing-masing dengan papan nama yang bertuliskan, penakluk. Oh, jadi kamu mengatakan itu di ruangan ini, ada pria lain seperti aku. Chok Jungyong hanya setengah benar. Seperti yang terlihat dari nama lantai 20, seorang doppelganger akan menunggu setiap pemain di luar pintu. Tujuannya, tentu saja, untuk bertarung dan menang. Tugas itu tidak lain dari klise yang datang dari zaman, baik yang sederhana maupun kompleks pada saat yang sama. Tapi sebelum kita masuk, bagaimana kita akan membagi buku keterampilan? Chok Jungyong bertanya, memukul bibirnya. Kebetulan, kami sedang menunggu bos untuk bergabung dengan kami di lantai 20. Kami membersihkan setiap lantai bukan sebagai individu yang terpisah tetapi sebagai sebuah tim, sehingga dia bisa sampai ke tempat kami jika dia mau. Ada berapa banyak buku keterampilan di sana? 9. 6 adalah keterampilan khusus, 2 keterampilan unik, dan 1 adalah keterampilan tertinggi. Petik 2. Lalu jika ada yang kamu inginkan, bagilah di antara kamu sendiri. Ya, maka saya akan mengambil ini dan ini. Petik 2. Chok Jungyong memilih buku keterampilan yang unik dan buku keterampilan khusus. Jain mengikuti, dia memilih buku keterampilan khusus dan satu-satunya buku keterampilan utama, sementara Jin Yohan memilih buku keterampilan unik yang tersisa dan buku keterampilan khusus. Saya tidak tahu apa sebenarnya mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah keterampilan pasif yang berkaitan dengan kekuatan sihir atau kekuatan fisik. Bersiaplah jika kamu selesai. Wong. Pada saat itu, prasasti kristal di tengah lantai 20 beresonansi. Prasasti kristal mengguncang gua dan segera memuntahkan keindahan. Itu adalah bos, dengan rambut hitam panjangnya yang longgar dan matanya tertutup. Oh, bos, Anda di sini. Bos gelombang, aku merindukanmu gelombang. Petik 2. Bos memeriksa kami satu persatu dalam diam. Chok Jungyong, Jin Yohan, Jain, dan saya. Saya pikir saya melihat bahunya sedikit gemetar ketika dia melihat saya, tetapi saya mungkin salah. Bos mengangguk. Jadi ini lantai 20. Iya, ini lantai 20. Kamu banyak naik dalam waktu singkat. Aku tersenyum kecil. Secara pribadi, saya ingin tahu apa yang telah dilakukan bos selama 2 minggu terakhir, tetapi saya memutuskan untuk tidak menggali. Seminggu sudah cukup jika Anda ada di sekitar. Kalau begitu, akankah kita pergi? Petik 2. Kataku saat aku membubarkan pesta. Tim Chameleon Troupe telah dibubarkan. Anda dapat menantang lantai 20 hanya sebagai individu. Kami kemudian berdiri di depan sebuah pintu. Meskipun ada 10 pintu, mereka semua memiliki fungsi yang sama. Jumlah itu hanya ada untuk membatasi jumlah pemain yang bisa mengikuti uji coba ini pada saat yang sama. Dari 10 pintu, Chok Jungyong mengambil yang terakhir, Jin Yohan di sebelahnya, dan Jain di tengah. Bos berkeliaran tanpa tujuan sebelum dia ragu-ragu berdiri di sampingku. Hati-hati, ingatlah bahwa para doppelganger tidak terlalu berpengalaman dengan keterampilan saat kita berada. Petik 2. Baik. Sampai jumpa. Dengan teriakan keras Chok Jungyong, aku meraih kenop pintu. Kiik. Aku membuka pintu perlahan-lahan di tengah-tengah ketegangan yang mengencang. Ini adalah real deal. Para doppelganger hanyalah yang pertama dari serangkaian tantangan di lantai 20. Ini adalah ujian, dan segalanya akan semakin sulit dari sini. Peringatan. Harap ekstra hati-hati. Dari lantai 20, kematian akan abadi. Kamu hanya punya satu kehidupan. Apa? Apa ini? Saya melotot ke sistem tetapi menyadari bahwa ini nyata ketika jam tangan pintar bergetar sesaat. Saya merasa buruk, tetapi saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini.
Pengaturan yang ditulis ulang tidak akan diubah kembali tidak peduli seberapa banyak saya mengeluh. Setidaknya saya bisa membangkitkan hingga 2 kali berkat keahlian unik saya. Saya lebih khawatir tentang yang lain daripada diri saya sendiri. Bagaimanapun, saya melangkah ke ruang kosong dan menutup pintu. Saya melihat pria yang tiba-tiba muncul. Dia menatap ke angkasa dengan punggung membelakangiku. Penampilannya dari belakang tampak seperti milikku. Tidak, dia adalah aku. Hai. Dia berbalik setengah jalan. Penampilan sampingnya tidak dikenal. Wajah yang hanya kulihat di cermin sampai sekarang berdiri di sana. Yang mengejutkan, saya tidak terlalu jelek. Tubuh saya juga terlihat sangat kokoh. Ada apa? Aku mengangkat bahu. Tetapi saya yang lain merespons dengan cara yang tidak terduga. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku mengerutkan kening pada komentar yang agak keras. Apakah itu benar-benar seperti yang saya dengar? Doppelganger seharusnya meniru cara bicara saya, cara bertindak, dan bahkan kebiasaan saya. Apakah ini juga merupakan pengaturan yang diubah? Saya berbicara dengan doppelganger saya. Siapa saya? Anda seharusnya sudah tahu. Bagaimanapun, Anda adalah saya, dan saya adalah Anda. Petik 2. Tanda hubung titik. Yang lain tidak menjawab. Dia menatapku dengan ekspresi yang tidak akan pernah kukenakan. Baru saat itulah aku merasakan kegelisahan. Sesuatu telah salah. Saya bukan tipe orang yang begitu serius. Jangan beritahu saya. Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan terlintas di benak saya. Hei. Tanda hubung titik. Yang lain tidak menjawab. Bibir tertutup rapat, mata suram penuh tekad, dan kerutan yang membuat matanya tampak lebih tajam. Semua karakteristik ini digabungkan memberikan getaran muram dan melankolis. Saat aku memandangnya, kepalaku perlahan mulai terasa sakit. Kami berdua diam. Waktu mengalir dalam keheningan sementara kabut gelap mengelilingi saya. Kecurigaan meresahkan menjadi intuisi yang jelas yang menguasai seluruh tubuh saya. Yang lain saya hanya bertanya setelah lama. Kau adalah aku. Mendengar pertanyaan ini yang mempertanyakan keberadaan fundamental dari keberadaan saya yakin akan intuisi saya. Si doppelganger juga pasti menyadari hal ini. Bahwa kita bisa menjadi orang yang berbeda. Aku dengan kuat mengepalkan gigiku. Kamu. Ketidaknyamanan naik seperti kepulan asap ketika saya menderita apakah harus mengajukan pertanyaan ini atau tidak. Tetapi saya tidak punya pilihan selain bertanya. Karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat membuktikan dan menentukan siapa aku di dunia ini. Siapa namamu? Doppelganger tidak menjawab dan hanya menatapku. Saya tercermin di matanya. Dia dan aku sama persis. Aku bilang, siapa namamu? Saya bertanya lagi. Doppelganger menghela nafas sedikit. Kemudian dia berbicara tentang nama yang dikenalnya. Kim Chundong. Apa? Nama saya adalah Kim Chundong.